Hai para believers, welcome to Beli.Live channel. Hari ini saya nggak sendirian, saya ditemani sama sahabat saya, Ibu Damayanti. Halo. Dan para bintang-bintang tamu kita hari ini, Bapak Sugimitro dan Bapak Okan Cornelius. Mantap. Hari ini kita mau ngebahas mengenai digital branding. Yes. Banyak banget orang-orang mau masuk bisnis online, mau masuk jualan live streaming, tapi bingung cara mulainya gimana. Gimana produk mereka yang bagus bisa dikenal sama orang, orang bisa tahu kelebihan produknya apa, dan punya branding yang pas, Itu dia. tepat sasaran. Hari ini juga kita akan ngebahas mengenai Bos Okan Cornelius yang punya brand baru namanya Yukata Heya. Ada di khusus online. Khusus online ya. Itu ada tuh tulisannya lo. Saya nggak pakai Harganya nama. terjangkau, Pasti. kualitas luar biasa, nggak kalah sama brand-brand lain, Pasti. dan mengkhususkan diri buat para reseller dan terjun di bisnis online. Ya. Oke. Nah, kita mulai mungkin Bu Maya, mungkin Kita ada mau beberapa bahas apa? pertanyaan nih yang paling penting dulu deh nih. Yes. Bro, kan Bro Sugi kan sebagai pakar digital nih, Iya. udah lama warawiri kan dari dulu udah ngebayangin nih kira-kira masa ini tuh Iya. akan kayak gini kan. Yes. 4 years ago udah ada di otak. Nih Iya. kita kan sebagai pengusaha kecil nih, ibu-ibu nih di rumah gitu ya, nggak ngerti nih digital apa sih gitu loh. Maksudnya bisa jelasinnya sih? Bisa. Tapi yang gampang gitu loh. Oh pasti gampang dong. Jadi gini, sebetulnya kalau dibilang ibu-ibu nggak ngerti digital itu nggak betul. Karena ibu-ibu itu yang paling rajin beli online. Iya. Jadi benar. yang paling Benar. yang paling suka main WhatsApp juga ibu-ibu. Benar. Kalau kita lihat ya statistik Indonesia tuh sekarang ada 175 juta pemakai internet. Dari statistik itu nomor 1 media sosial yang paling besar itu YouTube hari ini. YouTube itu 87% pemakai internet pasti buka YouTube. Nomor 2 itu WhatsApp. Karena 83% orang yang pakai internet pasti buka WhatsApp. Tapi ini yang unik lagi nih, yang namanya Instagram itu sekarang di ranking 4, nomor 3 adalah Facebook, itu 125 juta. Nah, Facebook lebih merakyat ya. Rakyat. Tapi Instagram ketika pandemi ini 6 bulan ini dia ada kenaikan. Awalnya di Indonesia itu cuma 60 juta penggunanya. Dalam 6 bulan ini naik 5 juta pengguna. Ini gila bener loh. Gila ya. Kalau kita lihat marketnya, kenapa Indonesia ini kalau kita lihat ya, contoh ya, kita ini selalu ranking dunia 5 besar sebagai pengguna aplikasi media sosial. Bahkan di Line kalau Indonesia, kalau Line itu kita ranking 2. Setelah Jepang itu kita terbesar. Kalau Facebook kan kita masuk 5 besar. Nah, Instagram juga 5 besar. Jadi kalau kita bilang apakah Indonesia itu gaptek atau nggak ngerti teknologi? Enggak. Indonesia sangat tahu. Justru Indonesia ini yang paling siap untuk segala yang berbau online. Karena orangnya paling kepo. Kalau kita bilang kepo tahu ya. Karena YouTube-nya tuh paling nganggur, paling ditukerin ya. Nah, ini jadi kenapa saya bilang branding itu begitu penting ya. Selama ini keponya kalau di YouTube kan jarang ke produk ya. Karena mereka tuh kalau lihat kan art atau kita lihat itu kan sekarang banyak yang orang tentang Artis gitu ya. artis ke rumah atau apa. Nah, tapi kalau kita lihat ranking 1 aja YouTube ya, media sosial, tapi dia kan kurang ada komunikasi dengan ini. Kalau ini bener aplikasinya yang kita siapkan ini tadi Bu Rofi siapkan ini kan sebetulnya kombinasi sudah. Suka shopping tapi orang suka lihat live-nya itu. Dan ini malah live asli loh. Nah, orang tuh yang berbau live kita tahu aja seperti Kardashian Show atau apa itu kan itu sudah survei membuktikan di dunia suka acara seperti ini. Dan apalagi ini dikombinasi dengan sebuah produk. Jadi kalau kita bilang yang tadi awal pertama branding itu apa sih misalnya? Ini kan pertama harus kita lari branding dulu. Branding itu kalau kita lihat kan orang banyak nggak ngerti apa sih branding. Sama dengan gini loh. Branding itu adalah sesuatu yang membekas di hatimu, di pikiranmu ketika orang itu nggak ada di sana. Kesan gitu Kesannya. ya. Kesan. Jadi bukan hanya nama. Jadi gini ya, contoh ya, Maya, saya habis ketemu kamu hari ini ya. Untung kamu sudah ada pasangan ya. Kalau kamu single, saya dalam bahaya Maya ini cantik ya waktu saya pulang ya. Ini branding. Branding itu saya. Cantik ya, bicaranya enak. Waduh ini jadi istri. Brandingnya apa Mas kira-kira ini? Oh, Rofi. Ini kayaknya calon YouTuber masa depan nih. Nah, kan kalau kita habis ketemu Maya, saya pulang, itu saya langsung kepikir, wah ini orang cantik banget, namanya Maya. Saya langsung ingat. Karena apa?
personal branding dia sudah diciptakan. Dia Maya tuh yang teringat direkam saya, cocoknya sosoknya tuh tinggi, look model, memang model ya. Tadi kalau lihat rambutnya panjang, wajahnya cantik, senyumnya wow gitu ya. Nah, itu branding. Nah, jadi kalau kita bilang brand itu penamaan juga. Jadi kalau kita ini kan ada namanya Maya, nah itu brand. Nah sekarang apa hubungannya sama produk? Nah ini dia. Ini banyak hubungannya. Sekarang kenapa? Contoh, bro, produk Yukata. Orang kan mikir Yukata itu apa sih artinya? Nah, kalau secara orang hanya bikin nama, tapi orang nggak ngerti kenapa dikasih nama Yukata, itu masih kurang mendalam. Betul. Contoh ya, kalau dikasih nama, kenapa namanya Rofi? Orang pengen tanya, apakah dia yang punya Rosewood? Nah, kan ada nya tuh, kan Rosewood Living, ya kan? Apakah? Nah, kan orang kan masih, apakah Rosewood ini namanya dari Rofi? Nah, maksudnya masih ada sesuatu yang connect. Kalau sekarang, apakah arti Yukata dengan Okan? Nah, kita kan nggak tahu nih masih. Nah, itu yang nanti harus dikeluarkan. Kalau mau brand itu dicintain ya, itu salah satu strategi digital. Digital Start from the brand dulu ya. Dari brand kamu pingin dicintain orang. Tentunya orang gini ya. Kita lihat pemain sepak bola main. Kita kalau nggak kenal pemainnya lihat nggak? Males. Iya, males. Nggak ada Cristiano Ronaldo ya males lah. Nggak ada bintang yang saya suka. Nah, itu dia. Jadi nama ini harus menetap di hati. Misalnya ada story. Tadi tuh ada story. Apa sih Yukata itu? Nah, itu harus diceritakan. Dan itu menjadi suatu histori yang direkam. Itu salah satu brand. Kedua, akan ditanya lagi, Yukata itu terkenalnya apa? Ini kita langsung tembak, karena ada yang, kalau saya bicara brand lain, saya dipukul Okan ya. Saya bicaranya langsung matras saja ya. Ini langsung jadi kena nih. Jadi karena akan gini, matras itu kan banyak macam merek kan. Sekarang tinggal kita bilang lah, terus bedanya Yukata apa sama yang lain? Inovasinya apa? Kan orang kalau bilang, oh itu ukurannya 2x2, nah ya yang lain juga sama, ya kan? Itu empuk, yang lain juga sama, putih, sama, tahan tahunan, ya semuanya juga tahunan. Lah, sekarang apa dong lebihnya? Nah, itu mulai lagi mainin branding. Misalnya ya, ini saya kasih ide ya, saya nggak tahu. Misalnya gini aja, oke, mata saya ini cirinya kalau di jahitan tengahnya selalu ada lingkaran merahnya. Loh, itu artinya apa filosofinya? Artinya itu pokoknya kamu kalau tidur di sana, kamu akan terinspirasi, tersemangati terus seperti ada matahari yang tidur di seperti itu kan. Tapi itu ciri khas. Maksudnya orang lihat ya, sekarang ini ya, kita sekali lagi branding produk ya. Kita ke toko. Kita kalau masuk toko, semua matras dipajang, nggak akan berhenti kita sama semua. Kita yang cari apa pertama? Nama yang diingat di otak kita. Tapi kalau kita masuk sebuah toko yang banyak matras, terus ada satu matras yang mencolok aneh, misalnya tadi ada lingkaran merahnya, kita pasti ingin tahu ada apa itu, ada lingkaran merah. Nah, datang dulu kan, dekat kan, datang dilihat, terus kita langsung pukul lagi dengan kata-kata sama. Sebenarnya kalau kita bilang di branding ya, di digital sama. Kalau kamu ada ciri yang diingat orang, jadi ketika kita kan mainnya slide foto video, dia nggak usah lihat secara jelas ya. Misalnya anaknya lagi putar TV, tapi kita cuma lewat gini ya, lihat TV-nya, tahu-tahu ada matras yang ada lingkaran merahnya, dia langsung noleh, Yukata, pasti itu si Yukata. Branding itu ya. Branding. Kita ini nyetir ya, kita nggak perlu noleh ya. Kita tahu ini ada McDonald, ini ada Kentucky. Branding. Gedungnya kan ada persamaan. Itu sampai sedetail itu. Nah, bagaimana sih memainkan ke digital? Biasanya kan offline. Sama, karena gini, orang itu membuka Instagram, membuka YouTube. Ada nggak kamu kesamaan di antara semua ini dengan semua sosial mediamu? Ada nggak nama yang sudah kamu brand yang warna yang sudah kamu kuatkan? Ada nggak orang teringat sesuatu, misalnya style apa? Contoh ya, Yukata kan bergaya Jepang nih, ada. Kamu bisa nggak membawa? Tadi itu kenapa saya kasih bendera merah? Sebenarnya bendera Jepang, matahari. Harus ada yang membawa kita bahwa ini beneran ada teknologi Jepangnya. Kadang kita ini menciptakan brand, tapi kita nggak bisa mengomunikasikan di produk. Itu saya bilang dia membuat apa ya? Menciptakan sosok. Kalau manusia itu tuh nggak matang untuk jadi artis. Paham ya? Kayak gini, Okan jadi artis terkenal. Kenapa? Pertama lu ganteng, badan dia jaga. Tapi yang diingat orang apa lagi? Gundul tapi ganteng kayak Vin Diesel. Nah, itu sudah gundulnya itu mahal. Nah, enggak, ini benar. Orangnya digundul belum tentu cocok. Kayaknya Rofi. Kalau cepet gundul ini Mas. Wah, ini permanen. Ini agak rata tapi ini adalah apa ya?
Banyak orang nggak tahu ini. Ya. Kebetulan saya ini dari bayi, ya bener sih dari bayi. Saya ini dari bayi suka mengamatin karakter. Dari bayi. Dari bayi, memang saya suka lihat karakter Hello Kitty, karakter Star Wars. Saya tuh amatin semua. Kenapa kok ada tokoh ini? Kenapa Superman pakai sayap? Kenapa kok celana dalam di depan? Saya tuh ngamatin. Oke. Dari kecil saya kan suka gambar. Jadi karena mungkin pengamatan saya itu detail sampai ke produk, saya tuh akhirnya cepat nangkep. Jadi kalau lihat, oh ini orang ini punya karakter ini, oh orang ini nggak jadi artis terkenal, saya tahu kenapa. Sebenarnya dia tinggal rubah itu bisa terkenal, karena saya pernah eksperimen ke beberapa desainer yang nggak terkenal, saya suruh ganti nama, ganti penampilan, langsung meroket. Iya. Bisa jadi loh, karena itu makanya kenapa banyak nama itu kan yang salah. Saya kadang ya dipanggil company ini, perusahaan besar, Pak, saya mau bikin, ini contoh ya, ini nanti bisa direkrut ke digital. Pak, saya mau bikin company profile ini, Bapak cuma nambahin brosurnya. Saya lihat, Pak, Bapak manggil saya salah loh. Loh kenapa? Katalog Bapak kejelekan, Pak. Maksudnya, iya, kalau saya dikasih katalog gini cuma nambah isinya, bukan kelas saya. Maksudnya, cuma Pak, nggak akan ada efek. Bapak tujuannya bikin company profile ini apa? Oh, bulan depan pameran di Singapura. Tujuannya, ya nggak apa-apa, cuma setor muka. Paling nggak kita ikut sebagai perusahaan kayu yang ikut pameran. Nah, ini salah satu contoh ya. Saya bilang gini, Pak, saya kasih komplain ya, logonya jelek banget loh Pak ini Pak. Saya tanya lagi, saya olah. Jadi sebuah brand itu akan dimulai dengan sejarah. Kamu kenapa Pak kerja kayu ini? Akhirnya cerita, oh saya pakai kayu akasia, dulu saya kayu jati. Karena kayu akasia bisa ditanam kembali. Nah ini sebuah story ya. Oke, kayu akasia ditanam bisa membantu supaya hutan-hutan bisa semakin terlindungin. Oke Pak, bagus. Oke, Bapak setuju nggak? Saya mau ganti semua. Kalau Bapak pakai saya buang ini. Ya sudah Pak, atur aja. Ya, oke. Saya siapin desain kan. Oh, desainnya aneh. Grafis tampak depan cuma hijau terus logonya putih. Saya kasih namanya langsung Acacia Wood. Nah, dibuka. Saya nggak mau masukin yang gambar-gambar yang tadi mebel dulu. Saya masukin flora-fauna dilindungin. Oke. Saya bikinin banner untuk pameran. Saya kasih warna hijau putih di belakang baru ada produknya. Apa yang terjadi? Orang lihat. Orang mau Ya, gitu. saya difotoin dari Singapura, Pak. Tempat kita paling rame, Pak. Tutup order 2 tahun. Gila nggak? Ini satu kekuatan branding ya. Jadi dari warna, dari arti logo, sama. Sebetulnya kalau kita main di digital, itu contohnya gini loh. Kita digital itu kan adalah membuat toko kita, tapi bentuknya digital. Oke. Kita harus melayout dengan baik. Dari yang namanya pelang toko, layout toko, kamu masuk di toko tersesat enggak? Kalau memang sengaja menyesatkan, tapi menyesatnya baik untuk beli gitu loh. Kan kita kalau di supermarket kan strateginya memang disesatkan untuk belanja. Ya. Nah, itu harus sudah dipikirin semua. Kalau kebetulan saya ikut perjalanan karir Bro Okan dari pertama kali start bisnis dia. Kita bareng-bareng dulu ya. Banget. Keliling bareng, cari Karena ngajak saya ini. Dan sukses secara offline. Okan penetrasinya bagus, apalagi dia banyak masuk ke toko-toko hampir di seluruh Indonesia berarti ya. Hampir ya. Dan ada 4 brand kalau nggak salah, Ladova, Mato, Luxio, Kumo. Banyak banget. Ya, tapi dengan waktu berjalan kita kerucutkan supaya kita fokus. Iya. Dalam waktu 4-5 tahun mereka jadi salah satu pemain yang cukup kuat di Indonesia. Iya. Saya cukup impress lah ngeliat perjalanannya. Maksudnya dari pertama kita berdua ketawa-tawa sama-sama nunggu customer bareng-bareng sampai akhirnya sekarang udah sampai di level yang saya cukup kagum lah. Termasuk Okan juga kagum dengan Pak Rofi ya kayaknya. Oh gitu. Nah, gitu ya. Saling mengagumi ya. Banyak yang mengagumi saya. Ya, ya. Ada Instagram fansnya. Oh gitu ya, luar biasa. Iya. Nah, sekarang challenge-nya nih. Challenge-nya adalah sukses di offline, gimana bisa sukses di online. Nah, gimana itu brandingnya. dia penting sekali. Bro kan cerita juga dia mau khusus untuk online, dia keluarkan produk baru namanya Yukata Heya. Nah, gimana menerjemahkan yang tadi Bro Sugi udah terangin ke kita, digital branding ini dibawa ke online dan menjadi salah satu pemain sukses juga di sana. Iya. Silakan. Iya, jadi emang brand kita awalnya bergerak dari Yukata. Yukata itu untuk offline ya. Tadi bilang, apa perbedaan brand Yukata dengan yang lain? Harus ada inovasinya, pasti. Karena sebelum saya membuat satu brand, saya mempelajari apa sih yang bisa kita inovasikan. Karena sekarang ini produk kalau tidak inovasi, tidak berinovasi, orang sudah boring, sudah banyak barang-barang. Jadi kita mau inovasi.
Yukata itu pasti berbau-bau Jepang. Karena emang teknologi dari Jepang. Yes. 30%, ya kan? Yukata artinya kan baju, kayak baju kimono Jepang tuh, baju Jepang. Yukata. Produk yukata ini, foam dari Indoak ini banyak palsu. Banyak yang membuat tidak nyaman para penjual dan pembeli karena kepalsuan produk banyak sekali. Yukata ini salah satu jawaban untuk mereka karena yukata ini produk Jepang yang tidak akan pernah ada palsunya. Kenapa? Di bahan yukata ini saya tanam QR code. Wow. Jadi di QR code ini bisa di-scan di handphone, langsung terlink ke website Yukata Indoak. Langsung dan ada foto saya gitu ya? Memberikan terima kasih telah menggunakan yukata yang asli. Jadi barcode QR ini satu jaminan kepada konsumen tentang keaslian produk. Nomor 2 adalah kainnya. Kainnya pun saya emboss brand Yukata. Jadi ada identitas gitu loh. Dan ini pertama untuk di premium foam. Jadi itu beberapa inovasi-inovasi yang kita buat. Ditambah lagi bisa vakum. Jadi beberapa produk Yukata bisa divakum. Jadi kubikasi kecil. Jadi buat pengiriman jarak jauh, ekspedisi murah. Jadi para reseller dan agen bisa bersaing harganya karena per lembarnya jadi murah. Itu. Jadi hal-hal itu yang kita inovasikan, teknologi seperti itu. Dengan waktu berjalan kita lihat kok kayaknya arah-arahnya online ya. Udah mulai arah-arahnya online. Sedangkan online ini perlu waktu. Jadi di tahun ini kita membuat satu konsep baru untuk online-nya, yaitu Yukata Heya. Jadi Yukata itu offline, Yukata Heya online. Jadi produknya dipisah, gitu loh, dipisah produknya. Konsepnya adalah untuk para fresh graduate, pasangan muda yang mau berbisnis online, yang bingung, dia bisa jadi reseller di Yukata Heya. Gitu loh. Dengan tadi saya sebutkan adalah harga pun problem di online. Kebanyakan produk online ini harganya ancur-ancuran, saling bersaing. Yang bisa DO paling banyak, dapat diskon banyak, harganya paling murah. Nah, yang teman-teman lainnya yang hanya pemain-pemain kecil nggak bisa bersaing sama pemain besar, kalah. Itu masalah. Jadi di Yukata Heya ini saya konsepkan satu harga untuk Indonesia semua. Jadi main di commission aja. Jadi siapa yang paling aktif, dialah paling banyak, gitu loh. Jadi contoh, Bro Rofi mau jadi reseller, itu harus ada form yang harus diisi. Tanda tangan di atas materai menunjukkan ya tidak akan merusak harga dan sistem pembayaran bagi bla-bla itu semua ada terkonsep dan terdata di headquarter kita, gitu loh. Jadi nanti begitu pandemik ini sudah selesai, saya akan tur ke kampus-kampus. Jadi Yukata goes to kampus untuk memberikan satu motivasi, pengarahan. Nanti kalau sudah graduate atau lagi kuliah pun mau berbisnis online, boleh gabung loh di Yukata Heya. Jadi kita juga kasih lapangan pekerjaan juga, gitu loh. Jadi saling membantu, saling menguntungkan juga. Jadi konsep itu yang kita lagi benahi, dan saya berterima kasih banget hari ini saya ketemu pakarnya. Jadi nanti pasti saya akan tanya-nanya karena namanya kita baru ya. Jadi online ini nggak seperti offline. Sistem ini nggak semudah yang kita bayangkan, gitu loh. Jadi kalau sudah jalan gampang sekali. Nah itu, tapi awalnya ini sebenarnya kita udah sampai 4 bulan nih sistemnya tok. Karena 10% konvensional, tapi 90%-nya sistem. Nah ini sistem ini harus bener-bener yakin dulu baru jalan. Mendingan agak kelamaan dikit tapi firm sistemnya, gitu loh. Wah, nih kayaknya kedepannya nih ya bisa bikin coaching klinik nih buat anak-anak universitas. Betul sekali. Bisnis apa? Iya. Nanti inkubasi, belajar gimana, ntar dibantu sama, wah keren. Tapi sebetulnya tadi yang Bro Okan cerita ini sudah bagus banget. Karena tadi sebetulnya tinggal gini ya, story itu sudah ada. Tapi orang belum tahu. Kayak tadi, saya baru dengar ada Yukata Heya. Nah itu tersampaikan nggak secara branding ke market? Betul. Supaya orang juga nggak bingung. Itu yang harus tugasnya Bro Okan nanti dalam membranding ya. Kemudian saya mulai nangkep kenapa lambangnya seperti itu. Itu ternyata adalah tekuannya kimono. Iya. Jadi saya mulai tangkap something like kimono. Iya. Seperti huruf Y, tapi dia juga menyimbolkan kimono. Yes. Jadi
Terus Bro Okan cukup cerdas tadi dalam pembrandingan. Dia memanfaatkan, maksud saya Bro Okan bisa memanfaatkan popularitasnya dia yang lebih populer daripada Yukata untuk mengangkat produknya. Betul sekali. Itu kekuatan. Karena tadi kan terlihat kan untuk registernya aja mahalan wajahnya Bro Okan. Kalau nggak ada wajahnya kan nggak asli. Nah ini kan pintar dalam memanfaatkan digital branding. Emang kita kayak kenapa cuma waktu 2-3 tahun Yukata ini bisa cukup beredar di pasaran foam ini karena ya teman-teman media bantu, teman-teman artis membantu, dan itu online juga lagi marak. Jadi untuk nge-branding emang lebih cepat dan lebih kuat. Cepat gitu pasti. Kalau orang, nah ini karena apa? Bro Okan adalah sosok yang sudah membangun personal brandingnya dulu. Iya. Jadi nggak sulit karena personal branding kan sudah kuat di dunia maya, di dunia digital. Bro Okan paham, offline saya belum terkenal. Cara nguatinnya saya harus online kan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tahu hari ini nggak mudah untuk punya personal branding yang seperti Bro Okan. Bro Okan tadi kalau cerita itu memang membangun personal brandingnya sudah tahunan. Dan ke teman-teman ini justru ada aplikasi Beli.live. Ini justru teman-teman tidak perlu lagi buang waktu untuk bangun personal brandingnya lama-lama. Betul. Karena bisa kolaborasi dengan para influencer. Nah ini dia jembatannya. Kalau enggak, berat kalau semua orang harus jadi artis dulu baru bisa jual produk. Capek deh. Ya kan? Nah, Tapi saya juga tahu banyak brand, banyak temen, banyak bisnis saya lihat seperti bisnisnya Bro Okan. Saya juga punya bisnis juga. Kita dari bisnis offline mau masuk ke online. Kira-kira ada tips prioritasnya mesti ngapain sih dari misalnya 1 sampai 5, bagaimana Yukata nanti bisa masuk nih ke potensi pasar online yang sekarang memang akan meningkat berkali-kali lipat. Mungkin stepnya gitu kali Bro ya. Step-stepnya. Dari awal gitu mungkin. sebetulnya kalau Sebagai contoh kasus dengan Bro Okan dan brand Yukata Heya-nya dia. Jadi kalau biasanya yang dilakukan orang sekarang supaya bisa siap untuk masuk online, dia harus punya kekuatan di media sosial juga. Jadi media sosial itu harus ada karena menurut saya sekarang company profile yang terhebat itu medsos. Tapi memang pilihan beda-beda ya. Cuman kalau kita lihat hari ini yang paling dilihat Instagram kalau untuk sell produk ya. Nah, Instagram itu harus kuat dulu. Karena itu kita anggap adalah kita bikin katalog dan brosur. Jadi dari nama, jadi yang pertama dilakukan adalah nama. Nama itu kita harus branding secara benar. Secara logo, visual, apakah itu sudah bisa ditangkap masyarakat dengan baik? Karena ada beberapa brand itu masih kurang bagus. Daripada dia nanti habis duit banyak dipakai ads atau apa, dia harus benahi itu dulu. Jadi step pertama nama dan logonya dilihat dulu. Kadang pun yang lucu nih di media sosial, mereka itu logonya itu nggak kebaca. Jadi karena dia pikirnya sudah menarik, tapi kan dia melihatnya offline, bukan online. Ini beda loh. Karena kalau profil di Instagram misalnya itu kan cuma bundaran kecil aja, kebaca nggak di sana. Nah itu yang harus dibenahi. Nama toko kita pelangnya harus jelas kebaca, ibaratnya itu. Nah, saya lihat, sorry sedikit, kalau dari brandnya Yukata sendiri, saya lihat cukup tegas tuh. Saya nggak ngerti pendapat Bro Sugi gimana, cuman kalau saya lihat tuh tegas, jelas kebaca. Kalau kita bahas, input, kalau bahas logo Yukata ya, karena logo ini kan pasti sudah dipaten. Menurut saya sih juga nggak ada masalah. Karena apa? Pertama namanya sudah kelihatan sekali bahwa ini adalah dari Jepang. Kan dari awal sudah saya bilang, Jepangnya ke bawah. Kecuali tadi Bro Okan pakai nama Okan. Ini produk matras Jepang, kita bingung. Bener lah. Ini artis Indonesia kok. Kan nggak connect kan? Ini sudah benar pembrandingannya. Kedua, dari logonya ini Yukata sudah memasukkan ada bahasa Jepangnya di bawahnya, kanjinya. Itu sudah salah satu cara penguatan. Meskipun secara branding, secara orang Indonesia mungkin kita bilang 99,99% nggak ngerti itu artinya apa. Bener kan? Tapi itu adalah sebuah cara branding bahwa menunjukkan ini dari Jepang. Jadi kalau kita bilang logo sudah lolos sensor. Nah maksudnya kita sudah siap untuk masuk ke dunia digital. Buat para pebisnis baru, jadi ada tips gak sih buat kayak nama tuh bagusnya gimana? Apa harus panjang, pendek, 2 suku kata, 3 suku kata? Gini. Mungkin satu lagi Bro, apakah dari logo itu harus menggambarkan produk itu apa gitu? Misalnya ya contohnya Yukata terus ada gambar bantal gitu. Jadi orang langsung relate ke situ atau justru logo aja gitu. Gini. Kalau orang yang mendalamin filosofi logo, jadi termasuk saya kan salah satu pendesain logo ya, itu filosofinya sangat dalam. Karena itu ada pengaruh dengan bagaimana perusahaan itu akan sukses atau dia itu akan semakin jatuh. Boleh percaya, boleh enggak. Tapi kenyataannya iya seperti itu, banyak terjadi.
Karena gini ya, kalau tadi Sis Maya tanya masalah logo Yukata ya, misalnya kita lihat apakah secara font, secara apa ini oke. Kalau saya bilang ini oke. Kenapa? Tidak harus tunjukkan bantal. Justru kelihatannya agak murahan mungkin ya. Tapi sudah dikasih simbol tadi baju tidur. Yang sangat ininya. Elegannya diangkat. Maksudnya apa? Barang dia ini dia berusaha ngangkat bahwa barangnya rapi. Kalau kita lihat, saya kan baca pembaca logo ya. Ini saya bisa baca. Ini gerakannya dia ini sebetulnya ya. Gerakannya ini ke atas. Ini ada aturan juga. Ini biasanya orang yang suka logo ya. Ini birunya nih ke atas ke sana. Itu perusahaannya maju. Amin. Grafiknya naik terus. Ya. Dan dia memancang ke dalam dengan dalam. Dia tuh ada pondasi ditusukkan, malah sampai dia sama dibelah sampai kayak pisau gini biar tusukannya kuatnya dalam. Lebih detail, saya nggak kepikiran. Enggak, saya nangkepnya cepat. Iya, benar-benar. Nah, ini beneran. Karena ini bagusnya logo ini, dia kan gerakannya tuh kan yang utama itu ke atas ini. Oke. Yang panjang itu loh. Iya, ini Coba kalau tadi Bro Okan itu kebalik ya, langsung jelek bro. Itu mundur ke belakang pusatnya. Iya. Nah ini salah satu filosofi yang nggak semua orang nangkap, tapi saya bisa baca itu cepat. Jadi kalau dibilang apakah kita harus bantal atau guling, enggak. Ini juga menyimpulkan tapi lebih kelihatan lebih berkelas. Jadi dari sisi brand, penamaan dan font dan bentuk logo sudah ada lagi. Ada lagi ya, penamaan ini dia bagus. Kenapa? Kadang orang mau kasih istilah Jepang, tapi dilafalkan Indonesia bacanya susah. Benar-benar. Nah ini baca Indonesianya sama Yukata. Bisa, ini best. Jadi lebih gampang. Nah ini kadang orang kan mau berbahasa Inggris yang aneh-aneh biar keren. Tapi orang Indonesia baca aja nggak bisa. Nah itu repot. Itu salah. Betul. Jadi mereka tuh nggak mikir, lu mau jual barangnya di mana, internasional apa market Indonesia? Kalau market Indonesia, bikinlah yang gampang diingat, direkam otak. Semakin kamu susah bikin, semakin berbelit. Nggak direkam, dibuang langsung. Lupa orang ya. Lupa. Ya benar. Bagus. Lolos. 90, 100, 70. Lolos, tinggal kan step berikutnya. Kalau step pertama tadi pertanyaan, kan ada 5 nih, ada 5 step. Ini baru 1 ini. Baru media sosial. Gini. Sebetulnya kedua warna. Warna, ya. Saya masih nangkap, saya kan baru kenal Bro Oka ini beberapa menit yang lalu ya di tempat ini. Biasanya cuma lihat di poster film. Nah, jadi gini, warna saya nggak tahu bener apa enggak. Tapi kamu sudah mulai menunjukkan warna perusahaanmu ini biru. Biru yang kamu mau angkat. Dan kamu ada warna kontras kuning yang mau diangkat, ya kan? Nah, tapi warna dominannya biru. Betul. Nah, mungkin biru itu bisa dibilang ada bagusnya, masih connect dengan tidur ya, matras ya. Karena biru itu melambangkan kesejukan, kenyamanan, betul, adem di udara. Jadi dia menunjukkan bahwa produk ini akan membuat kamu tuh nyaman tidur. Nah itu salah satu warna. Kalau ini benar, ini benar. Ya saya nggak pernah cerita dia, saya nggak pernah tanya dia, cuman saya bisa baca gitu aja. Nah biru memang warna yang menenangkan mungkin ya dan memberi kepercayaan ya. Dan ibu-ibu juga kalau mau memilih kasur melihat kan nggak adem. Nah, apalagi mimpin saya bisa kalau ini kalau lebih lucu-lucu lagi, saya nggak tahu apa warna kuning di sana ya, tapi prediksi saya ya, kalau itu menghujam ke bawah, duitnya masuk ke perusahaan terus tuh. Emas tuh. Luar biasa. Benar. Ini kalau kita konekkan, saya nggak tahu yang bikin logo ya, tapi biasanya kalau saya bikin logo itu ada artinya semua. Termasuk kenapa kok harus 3. Nah ini saya belum sampai menggali. Tapi biasanya kalau kita mau perusahaan itu sukses, logo itu biasanya ditarik dari kepribadian ownernya. Owner yang menjalankan filosofinya diambil dari sana. Company-nya itu siapa sih yang soul-nya itu siapa? Nah itu akan hidup karena logonya itu benar-benar kayak melambangkan dia. Oke, next-nya berarti media sosial. Tadi kan logonya, bentuk. Kedua kan warna. Warna Bro kan sudah keluarin biru tuh. Warna brand. Kan ada yang warnanya merah. Betul. Ini warna brand biru sudah keluar. Next step-nya? Nah ini kalau sudah punya warna biru itu harus konsisten. Termasuk di media sosial. Jangan nanti posting di IG kelihatan secara feed itu banyak putihnya. Nah, masukan yang bagus. Ketiga berarti konsistensi dalam termasuk di semua medsos, di YouTube-nya di mana dominannya tetap bagus, visualnya kelihatan banyak birunya.
Oh gitu ya. Jangan terlalu, misalnya gini, memang kasur matras putih kebanyakan tapi gimana memasukkan unsur biru di sana, supaya orang tuh nggak lepas ke matras lain waktu lihat. Jadi, identity ya. Yes. Jadi dia akan lihat, oh ada warna ini tuh pasti punyanya yukata. Itu harus dipertahankan. Warna itu. Jadi di medsos tuh harus ditampilkan warnanya ya. Kan kalau warna kan nggak. Kalau ada motif ya, mungkin kan kadang ada kayak kalau LV kan masuk keluar motifnya. Kalau ini kita bilang warnanya dulu deh. Harus ada ciri khasnya itu dikeluarin. Di semua medsosnya sama. Konsistensi dalam melakukan branding ya. Begitu banyak loh, jutaan produk. Kita kan harus kelihatan beda. Nah, kuncinya sekarang kan hari ini apa sih branding untuk membuat kita kelihatan beda. Orang mudah ingat kita. Nah itu kita sudah sampai level itu belum. Kalau belum, kamu mau iklan kayak apa ya juga orang sebentar lupa. Nah itu dia. Oke, next step ada 5 loh, ini baru terakhir 3. nih. 3. Terakhir apa masih 2 lagi? Oh 2 lagi. 2 lagi loh. Banyak ya, oke disingkat 2. Supaya ke online-nya gimana? Nah, ke online gini nih. Ini kan tadi sudah 2 ya? 3. Oke. Konsistensi sudah keempat. Semua medsos diambil dulu namanya. Termasuk kalau ada buka aplikasi, semua orang harus ikut. Karena gini, kuncinya hari ini, ambil dulu nama kita semua di semua medsos sebelum diambil orang. Oke. Oh, paten. Keempat, medsos kan nggak bayar. Jadi gini, Bro Okan ambil YouTube-nya diambil dulu namanya. Oh, iya. Facebook-nya diambil dulu, Instagram diambil. Betul. Pokoknya ada buka marketplace baru diambil dulu sebelum diambil orang lain. Itu keempat. Karena kita ini rebutan nama seperti hak paten, tapi kan hak patennya bukan secara kontrak, tapi kita rebutan di dunia digital. Dunia digital nggak perlu kontrak loh. Bener. Siapa yang booking duluan? Betul. Siapa duluan aja ya. Itu yang keempat. Oke. Cukup dalam ya, mungkin luar biasa. Yang kelima, yang paling seru pastinya. Ada pikiran nih saya nih. Gitu ya. Tinggal terakhir nih. Kelima gini, sebetulnya yang terhebat itu adalah ketika kamu sudah punya semua medsos, itu cross promo. Kolaborasi. Cross promo itu antara semua medsos kita tuh di-link-kan semua. Itu langsung. Jadi karena gini ya, kita harus tahu semua medsos tuh punya audiens dan fans sendiri. Jadi kemungkinan besar kalau kita punya TikTok pun, TikTok harus diikutin Bu, harus bikin Bu. Iya. TikTok itu fansnya besar banget. Beda dengan fansnya Instagram. Kita harus bisa ngelingkan. Bagaimana kita punya TikTok juga menarik kontennya, bagaimana YouTube kita menarik, bagaimana Instagram, bagaimana di marketplace atau di aplikasi kita ini nanti cukup menarik. Nah, itu bisa dilingkan semua. Nah, soal TikTok juga saya udah lakukan. Jadi waktu itu saya pernah ada program. Semua agen-agen saya di Indonesia harus buat TikTok yang berbau yukata. 5 pemenang dapat hadiah. Gitu loh. Jadi pernah tahun lalu ada program buat TikTok yang paling heboh, paling keren untuk nge-brand yukata, gimana caranya dapat hadiah. Ini saya lihat Bro Okan nih dari semuanya bisnisnya dia tuh melibatkan orang lain. Melibatkan, betul. Melibatkan agent, melibatkan semua orang. Penting saya karena kita ini nggak bisa jalan sendiri. Betul. Kita ini pabrik ini perlu reseller, perlu semi agen, perlu agen. Jadi kita ini harus kolaborasi karena tanpa mereka kita nggak bisa apa-apa. Kita hanya produksi, tapi ujung tombaknya yang jual, bukan konsumen yang jual. Jadi mereka ini sangat penting untuk kita bina, kita beri semangat dengan manufacture involve langsung dengan program-program, dengan pendekatan dengan acara-acara seperti apa, mereka merasa dihargai dan dirangkul dan disupport. Nah, itulah semangat buat mereka menjalankan brand-brand kita gitu. Keren biasa. Nanti akan live juga di beli.live ya. Iya dong. Beli.live ini yang bakal mengelingkan semua bisa. Amin. Makanya beli.live ini ide yang sangat membantu teman-teman nih. Beneran loh. Kita summary lagi 5 step dari Bro Sugimitro, saran untuk Okan, yaitu 1 dari segi penamaan dan branding itu penting ya. Ya, penamaan itu maksudnya gini, sudah namanya sudah bagus semua. Komunikasi ke masyarakat sudah ada nggak? Iya. Maksudnya ngerti nggak orang itu yukata artinya apa? Apakah ini kan nggak semua orang bisa baca gambar seperti saya. Itu paling nggak ada di nggak tahu di medsosnya atau ada di
apanya tuh menjelaskan itu. Betul. Oke. Nah Yang itu. kedua berarti harus aktif di sosial medianya ya, semua sosial media account Enggak. Kedua tadi kan. Konsisten. Bukan. Iya. Masih tadi kan Belum bahas. hafal Mas, maaf. Ya benar. Warnanya. Oh warna, ya, yang kedua warna. Yes. Dari warna brand, brandnya. dari warna, Warna karena dari warna itu menunjukkan arahnya ya, Yes, identitas ya. Itu dikuatkan di semua Oke, medsos. Oke. Ya. Yang ketiga adalah konsistensi dalam melakukan branding. Betul. Ya, Betul. di semua medsos. Dengan warna yang tadi kan, biru, Ya, biru. konsisten Ya, dengan biru. ya. Ya. 4. Keempat dulu Pemaya. keempat ini apa ya Mas Ayo, Bro ya? lupa temannya. Ayo, kebanyakan kan? Ini kalau kuliah udah nggak lulus nih kita berdua nih. Biasa. Yang kelima Yang melakukan cross selling atau kolaborasi di setiap sosial media platform yang kita Ya, punya. keempat tadi kita harus Booking dulu. domain. Booking domain. Semua ya platform Sebelum diambil, kita karena ambil. gini, oh ya ada lupanya lagi gini ya, kalau kita memulai yang awal, hak paten diurus dulu. Oke. Iya. Itu kan yang pertama tadi logo itu sekalian ngurus hak paten. Karena begitu hak paten nggak langsung dapat, setahun baru keluar, 2 tahun Iya, baru 2 keluar, tahun. lama. Pokoknya kita tahu ini Lama. kosong, kita masuk dulu. Iya. Paling nggak pengajuan kita lebih dulu dari orang lain Betul, itu betul. sudah menang. Betul. Oke. Oke, ini Nah ini terakhir nih. Belum ada ya? pertanyaan lagi, Bu Maya? Ada nih terakhir banget buat Okan. Soalnya saya ini sebagai ibu-ibu rumah Emak-emak nih ya, bahaya emak-emak nih ya. tahu emak-emak nih. Iya, iya. Ini katanya macam nih kalau Jadi kan saya mama tahu, cantik. Saya grup saya aja nih semuanya nih aktif banget nih beli-beli online Oke. ya kan. Tapi kita pengen jualan juga, kita pengen jadi business owner juga. Reseller, ya. Tapi karena ngobrol sana ngobrol sini kan banyak nih Ya. yang mau kita bisnisin. betul. Baju atau ini atau ini. Pengen tanya dong bro, kenapa bro kan bisa milih? Oke, gue mau bisnis kasur. Gitu. Nah, Gimana ini nih? bingung. Ini Kenapa dia. dari syuting-syuting bisa ke kasur? Bisa Mungkin aja karena makanan. artisnya banyak butuh kasur ya. Enggak, jadi gini. Jadi filosofinya adalah kenapa dari semua saya pilih kasur. Betul. 18 tahun saya menjalankan pola hidup sehat, healthy living. Wow. Ya kan? Nah, kita kalau mau bikin satu usaha harus nyambung dengan kita. Harus kita suka, kita tadi ya, tekuni, harus menjiwai. menjiwai. Nggak bisa tiba-tiba yang jalan apa kita ngelata. Betul. Kayak orang kita kan ngelata semua kan, bikin ini semua, saya nggak mau seperti itu. Betul. Nah, tempat tidur ini masih satu jalur sama kesehatan. Karena menurut saya adalah aktivitas kita dari pagi sampai malam, seberapa produktif kita sebenarnya tergantung seberapa baik kita tidur pada malam hari. Kualitas tidur. Sebenarnya nih. Iya. Dan tempat tidur itu satu-satunya cara kita berterima kasih kepada tubuh kita yang telah bekerja untuk kita dalam satu hari itu. Iya. Kita membeli istirahat yang paling baik. Ini kalau ini Itu. live beneran langsung laku semua nih. Gitu ya. Iya. Filosofinya Dibeli menyentuh. dot live. Enggak, gini. Dibeli.live. Karena gini, apa Ya. yang disampaikan bahwa kan ini menyentuh hati ibu-ibu. Iya. Iya, betul. Iya itu menyentuh karena ada emosi. Ini kalau yang Iya. pinter, ya, ini maksudnya gini ya, story ini penting. Iya. Kadang orang branding tapi nggak ada story. Story itu yang bikin laku sebenarnya. Betul. Kalau ibu-ibu se-Indonesia tahu bahwa Brokan ini teorinya kayak gini, mereka tuh kepingin beliin bapaknya. Iya, karena begini, kalau kita ulur-ulur nih, Iya. kenapa kita bisa bekerja? Karena kita sehat. Betul. Kenapa kita sehat? Karena kita tidur di kasur yang tepat untuk tubuh kita, gitu loh. Tapi kadang-kadang kita ini kalau beli tempat tidur ya, suka nawarin gila-gilaan. Nah, dalam setahun kita beli handphone 2 kali, pernah nawar nggak? Iya. Saya nawar. Iya. Kalau saya mungkin nawar. Khusus lu nawar. Saya percaya. Iya kan? Oke, Beli mobil, beli baju, semua nggak nawar. Tapi begitu beli tempat tidur yang paling termurah. Padahal tempat tidur ini adalah untuk kita sehat. Dan untuk pakai lama. Dengan sehat, kita bisa bekerja tarik uang dan bisa membeli semuanya. Wah ini konsepnya. Jadi tempat tidur ini penting sebenarnya. Ini jadi poin Gitu. ke-6 nih. Story yang tepat. Konsep Makanya. story ya. Betul. Story. Itu. Jadi emang tempat tidur ini penting sebenarnya. Bukan berarti harus beli yang mahal, bukan berarti mahal bagus murah jelek, tapi tepat untuk tubuh kita. Oke. Gitu loh. Jadi kesimpulannya adalah bisnis sesuatu yang kita percaya di hati kita. Betul, kita jiwai, kita percaya, kita yakini, Yakin. baru kita jalani. Benar. Pasti enak banget. Jadi ibu-ibu sekarang milih apa yang mau di bisnis itu sesuatu yang dia beli. Iya, jangan karena lagi heboh ngelata. Betul. Itu nggak akan lama. Karena kalau suatu hal yang lata-lata itu
Nggak Benar, akan karena lama. dia nggak menjiwai, dia cuma ikut-ikutan. Jadi Betul. nggak lasting ya. Iya, kalau Iya, kayak gitu dia ya. kerjanya pun nggak happy. Betul. Beda Iya, banget. iya, iya. Wah Kalau bro, mungkin- keren banget ini baru. Tapi nggak adil Maya, Maya. Gini, dia ganteng, terkenal. Kan kayak Koko tuh ganteng. Ya, bisa kita Koko berdua ini nggak adil. Justru menurut saya ya, menurut saya ibu-ibu, kalau dia ganteng, dia jualan makanan aja. Gampang tinggal menjual kecakapannya dia, tapi Iya. enggak. Kita nggak menjiwai. Di balik itu, dia mau membuat orang lain mengerti akan pentingnya kesehatan, Betul. bahwa tidur itu harus kualitas, Yes, bahwa yes. tempat tidur investasi buat Iya. badan kita. Iya. Jadi sebenarnya message yang disampaikan Bro kan menurut gue nih, dia malah baik dong. Iya, mungkin Kalau karena dia mau, jualan kayaknya aja. Bu Rofi ini nggak beli kasur di Brokan, badannya makanya nggak bisa. Beli. Oh. Sampai sekarang masih ada di rumah. Kalau ini beli. Luar biasa ini. Makanya agak ganteng dikit. Nah iya. Dulu jelek nih, sekarang jadi kayak gini. Ini berkat Ladova. Maksud aku iya, gini, betul. maksud aku gini Maya. Kalau Bro Okan ini kan udah punya sosial media yang cukup Oke. kuat. Namanya juga terkenal, dipercaya oleh masyarakat. Aku nih pengen nanya buat tips buat Maya. Misalnya Dan nih, ibu-ibu Buat emak-emak di nih, seluruh emak-emak. Indonesia yang punya produk bagus, yang bisa Iya. masak, yang bisa ngejahit dengan bagus, Nah. yang bisa bikin kue yang enak, tapi mau masuk ke bisnis Online. Nah, ini penting. nggak ngerti caranya. betul. Awalnya nih dari rumah bikin sosmed, oke kita bikin sosmed, ya kan? Habis itu gimana lagi nih bro? Maksudnya supaya percaya diri nih bro untuk bisa. Mungkin step-stepnya di guide buat para ibu-ibu ini biar bisa jadi pengusaha. Karena menurut aku nih sekarang it's time untuk para ibu-ibu ataupun para teman-teman untuk menjadi pengusaha sendiri. Betul. Banyak yang cerita mau jadi entrepreneur, nggak mulai-mulai. Yes. Justru ini ada online platform mempermudah, nggak perlu capital besar, nggak perlu punya gudang gede dulu, nggak perlu segala macam. Tapi semua nanyanya satu, gimana caranya kalau mulai dari nol? Ya. Ya. Sebetulnya kalau kita amati sekarang ya, kata-kata yang nggak berhasil itu atau yang menyerah itu karena kurang mencoba. Jadi kalau tadi seperti ini ya, Beli.live juga salah satu apps baru nanti. Ini kan kesempatan. Kadang tuh banyak alasan. Manusia tuh banyak alasan. Ya percuma aku masuk sekarang Tokopedia, lawang sudah lama, aku masuk ketinggalan. Misalnya saya baru masuk. Nah, ini kesalahannya sebenarnya satu aja. Dia nggak mau coba. Oke. Karena kalau kamu pingin jadi hebat di sana, kamu harus terjun dulu, kamu coba dulu, kamu merasakan bagaimana sih suasana di marketplace si A, bagaimana sih di marketplace si B, itu beda-beda. Ya. Strateginya beda-beda supaya laku. Dan yang penting juga kita harus tahu habitnya apa, kebiasaannya dari komunitasnya yang beli ini seperti apa yang dicari. Karena itu beda-beda loh. Emang. Oke, jadi step pertama coba aja dulu. Coba dulu. Dah. Coba dan tekun, dicoba. Coba ya. Dicoba mulai beli, gimana prosesnya. Dicoba kalau orang jualan mulai ngamatin yang laku barang apa, kan ada angkanya. Itu kita belajar menganalisa. Jadi kita coba belajar sambil kayak gini. Maya kalau mau buka toko kan pasti survei dulu. Betul. Tuh bener nggak toko ini tuh bisa laku? Marketnya bener ada nggak di sini? Nah itu harus dilakukan survei, tapi secara digital. Saya sering ketemu teman-teman nanya, semua coba, modal dikit-dikit masih punya. Iya. Cuman mereka tuh suka kadang-kadang malu gagal. Nah ini barrier ini yang akhirnya bikin, aduh nanti kalau gagal gimana ya, ntar kalau ini gimana ya, ntar kalau rugi gimana, ntar kalau ini, kalau ini loh. Nah gimana sih stepnya? Kan tadi langkah paling pertama adalah langsung nyoba. Itu ngatasin barrier untuk karena saya juga pengalaman saya sebagai pengusaha, kita jumlah gagal sama jumlah berhasilnya hampir imbang. Iya. Melakukan kegagalan, melakukan kesalahan ini, terus tapi ada juga yang berhasil segala macam. Untuk mengatasi barrier, untuk nggak apa-apa loh, untuk gagal, nggak apa-apa loh, untuk malu sedikit atau gagal coba ini, salah nyoba itu gimana ngatasinnya? Sebetulnya pola pikir sendiri sih harus dibentuk ya. Jadi kita semua kalau baca story-nya semua orang sukses di dunia, bahkan yang terkaya, nggak pernah yang sukses terus. Selalu ada kegagalan yang membuat mereka lebih sukses. Betul sekali. Tapi ada juga yang bilang itu bukan kegagalan, itu proses. Ya. Karena kalau mereka nggak belajar, itu dianggap pembelajaran. Itu dianggap proses pembelajaran yang dia keluarkan dengan uang, akhirnya dia bisa lebih lagi.
Nah, kalau ini teman-teman yang tadi itu nggak disadarkan bahwa mereka itu harus belajar dulu, harus mencoba dulu, itu anggap mau sekolah. Ya. Kan, tapi dia dapat ilmu. Setelah itu dia akan masuk lagi ke step selanjutnya, dia sudah paham. Oh, saya ini kemarin kurang karena ini. Nah, dia akan tetap makin maju. Nah, tapi kalau dia berhenti, ya berhenti. Jadi kuncinya adalah mengajarkan ke semua teman itu bahwa harus berani mencoba, dan untuk ada sesuatu yang misal penjualan belum laku di awal itu biasa, kan proses. Tapi kalau konsistensi itu akan membuat kamu akan semakin lama semakin mungkin nanti ke depannya kita akan bikin acara men-celebrate nyobanya. Karena itu penting. Orang celebrate suksesnya, kadang-kadang menyindir-nyindir gagalnya, tapi nggak pernah celebrate nyobanya. Iya, betul. Jadi mungkin di Beli.live nanti di forum-forum itu keren tuh. Boleh. Yang nyoba, ayo coba gitu. Beli.live kalau bisa bikin gitu keren, karena gini ya, kalau kita lihat lagi contoh TikTok ya, kita bilang TikTok ini kan dulunya dikenal sebagai konsep orang boleh beralay dengan bebas, tidak ada yang komen. Nah, mungkin Beli.live bisa aja tadi bikin komunitas yang pokoknya lu bisa coba bisnis di sini, nggak ada yang akan bikin kamu ketawain, karena memang malah kita celebrate. Oh, ini keren banget ini. Ini ide baru nih. Ini sebenarnya kenapa saya tertarik nih sama Beli.live ini sama Rofi. Saya tuh mikir gini loh, ibu-ibu nih kayak kita ini mau bisnis mau apa, kadang-kadang bisnis tuh asosiasinya buat kita buat cowok gitu. Tapi ini dengan entertainment dan dengan adanya 3 faktor itu, kita jadi ngerasa oh kita relate nih sama kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Ini mengawinkan antara entertainment dan bisnis at the same time. Betul. Gitu. Ini makanya saya langsung tertarik, bilang sama Rofi, gue ikut deh ngobrol sama mereka sambil gue mau dapat insight nih jadi ibu-ibu. Ya karena sebenarnya mendidikannya di Indonesia, saya bukan mendidikan, saya ada satu fakta yang kurang bagus di sini. Jumlah entrepreneur kita tuh rendah. Iya, kecil ya. Ini saya terus terang waktu kemarin pandemi COVID itu mulai terjadi, saya mulai kayak oke, kita serem juga karena bisnis kita apa segala. Tapi saya justru melihat kesempatan dalam kesempitan. This is the time. Kalau mau mulai, this is the time, karena semua dirubah nih oleh pandemi ini. Bisnis yang besar-besar, bisnis yang raksasa yang tadinya kita nggak berani compete sama mereka apa segala macam, ini sekarang berubah nih. Playing field-nya, area bermainnya sekarang berubah. Nah, makanya kita pengen celebrate ini. Yuk kita celebrate para believers, para merchant-merchant yang nanti bergabung di kita sama-sama yuk coba, gagal sama-sama, ketawa sama-sama. Yang penting adalah nyoba. Ya betul. Yang penting nyoba. Itu bisa jadi salah satu kekuatan ini. Betul juga sih. Kekuatan aplikasi ini. Karena akhirnya orang akan semakin tertarik membuka, wah lihat deh orang ini gimana nih prosesnya. Nah, prosesnya dia berapa hari. Tertarik untuk nyoba itu. Iya, dan mereka merasa seperti apa ya, melihat sesuatu yang real. Nggak dibikin-bikin. Kayaknya mencoba tuh bukan sesuatu yang menakutkan gitu. Iya, harus mencoba. Dan harus celebrate nyoba. Kalau orang tuh nyoba tuh, aduh, kalau gue coba orang ngeledekin gue nggak ya? Gue nggak terkenal apa-apa. Nah, ini dengan adanya selebrasi untuk mencoba, ibu-ibu, gue coba. Menurut saya kalau pandemi juga sudah mulai agak beres ya, mungkin lain kali buka session kelas. Bagaimana sih kalau Brokan itu yang ngasih training, bagaimana sih kamu bisa cerita tentang sebuah produk? Tadi kalau ceritakan menjiwai nih, wah, gitu kan auranya keluar nih. Yang lain Brokan, artis yang lain semua pada mau belajar. Tapi Rofi juga tadi kita mangap nggak lihat ya? Mangap, karena kalau dia Bumaya itu dari muka, bukan dari omongan. Nah, tapi ini keren nih. Iya, betul. Sebenarnya banyak bisa dikembangkan aplikasi Saya pernah ada satu ilustrasi gini. Dulu pernah, ya ini satu cerita ya, benar atau enggaknya saya juga serahkan ke semua. Ibu-ibu pada ngumpul di tempat pedagang sayur, biasalah ngegosip. Yang banyak digosip tuh justru kan kadang-kadang hal-hal yang negatif. Itu kemarin dia buka toko bangkrut gitu. Seneng deh jadi berita satu RT ya kan. Cuman saya ngelihat poinnya adalah itu yang jadi mental barrier yang bikin orang Indonesia takut jadi entrepreneur. Hukuman sosialnya, diomonginnya. Padahal sebenarnya saya sih coba ngobrol juga ke anak-anak saya dari kecil gitu ya. Mereka coba aja gitu. Tapi nanti kalau ini nggak bisa gimana nih gini-gini, coba aja. Coba aja, kamu udah saya celebrate gitu. Itu sebenarnya mental. Kita harus sama-sama nanti kita encourage untuk nyoba. Gagal it's okay, it's part of the process dan semua orang ngelewatin ini. Nggak perlu takut sama
konsekuensinya. Ya takut sama konsekuensi, tapi nggak perlu sampai kita down oleh konsekuensinya, intinya gitu. Terutama ibu-ibu sih, bersatu kita padu pokoknya. Kalau ibu-ibu udah ngumpul saling semangat, ya kan? Kalau ibu-ibu udah ngomong A, wah selesai tuh. Cepet. Semua. Bener. Gitu. Yang penting PD-nya dulu sih bro, kayaknya itu ya. Saya ngeliat justru pas pandemi ini, para ibu-ibu tuh hidup, dagangannya makin banyak. Tapi sebenarnya mungkin juga bahwa di rumah ini menguatkan konsep bahwa kita ibu-ibu di rumah itu bukan berarti useless gitu. Ya. Sekarang ini satu dunia dirumahkan gitu. Jadi bapak-bapak yang di luar sana berceritanya mungkin harus sesuap nasi. Kita ibu-ibu yang di rumah jadinya kita di rumah jadi terlihat useless. Sekarang satu dunia di rumah. So jadi satu orang nggak bisnismen, nggak presiden, akhirnya realize di rumah bahwa being at home itu bukan berarti useless, tapi justru di rumah itu adalah tempat kita bisa berkarya atau melihat yang kekurangan-kekurangan yang kita lewatin kemarin atau whatsoever. Jadi jangan lupa nanti Sesmaya ini akan punya produk fashion yang akan di launching juga di beli.live. Kita mohon masukannya bro. Amin, pasti sukses. Kita kan sebagai ibu-ibu rumah tangga nih, kita coba dulu yang pokoknya kalau modelnya Bu Rofi sudah langsung. Wah, ini kalau dari China, kalau Cina bilang Hong Shui. Iya, Hong Shui bagus nih. Ini pakai ini dulu. Hong Shui bisa cuan banyak. Iya tuh amsyok. Aduh. Nanti kita akan celebrate sama-sama perjuangan Sesmaya yang pasti ini. nyoba dulu, kita celebrate bareng dulu ya. Iya, pasti. Nyobanya aja sudah harus kita celebrate. Betul. Siap. Iya. Thank you semuanya para believers. Demikianlah acara di beli.live hari ini bersama saya Maya dan para tamu Thank you. keren. Terima kasih. Sukses selalu. Jangan lupa nonton video selanjutnya dan pakai beli.live dalam melakukan penjualan online streaming sales. Yes. Terima kasih.